Oke, langsung aja. Ya, puji Tuhan kita kembali bertemu siang ini untuk kita belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dalam waktu yang singkat kurang lebih 30 menit. Tapi kiranya boleh membangun iman kita, menambah wawasan kita, dan makin hari kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik. Oke, sudah nemu posisi? Ya. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur siang ini Tuhan pertemukan melalui Zoom ini Tuhan, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan jalannya pembelajaran firman Tuhan dari awal sampai selesai, kiranya boleh jadi berkat bagi semua kami. Fasilitas jaringan yang kami gunakan aman, tidak ada gangguan dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, siang ini kita belajar firman Tuhannya yang sedikit ringan-ringan aja, apalagi siang-siang. Mudah-mudahan tidak menyulitkan. Saya membuka dengan menampilkan gambar ini. Sebentar, belum kelihatan. Nah, sudah terlihat. Saya tanya ke Nara dulu. Ini saya beri gambar yang gampang-gampang. Ini adalah gambar kue atau jajanan tradisional. Kalau menurut Nara, apa saja yang Nara lihat di sini? Jajannya apa saja yang Nara kenal? Ada berapa? Dua atau tiga? Apa saja namanya? Atau cuma mengenal satu? Coba dilihat. Ini saya perbesar. Menurut Nara apa saja namanya yang ada? Boleh dua, boleh tiga. Masa ada tahu sama sekali? Apa satu mungkin? Nggak apa-apa. Dadar gulung, Dadar gulung, yang ini ya. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Ya, dadar gulung benar. Satu lagi? Ini apa namanya? onde-onde, Iya, oke. Kalau menurut Kak Sinta, ini ya pasti lebih tahu. Suka jajan. Apa saja yang menurut Cinta kenal? Ya, lebih dari dua lah. apa itu putu ayu ya, Pak? Putu ayu, Itu yang mana? Oh, di sini ya. ya. Oh, ini ya. Terus roti roti kukus, Kukus ini bawahnya. getas, Kertas ini mana? Oh, ini. coklat itu, Pak. Ya. Ya. Terus ini apa? Terus ada pastel. Itu nggak tahu. Oh, itu getuk. Nah, gitu. Oke. Ini, Pastel. pastel. Ini Terus apa? itu apa namanya? Koji. Nogosari atau koci-koci? Kan, ini koji-koji. Oh, kecil-kecil koji. Oh ya, koci-koci. Kalau makanan Jawa, kita tahu ya. Kalau makan Batak, tahu enggak? Lapet, Pak, Mengenali. taunya. Apa? Kenapa? Lapet. Oh, apa itu? Dari apa? Kayak koci-koci gitu, cuman dia tepung apa ya? Tepung beras mungkin kayak. Oke, oke. Ya, saya beri contoh yang gampang. Karena hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul makanan. Nah, pas kalian siang-siang, belajar firman Tuhannya makanan, setelah ini nanti bisa langsung makan siang. Saya buka dengan dasar firman Tuhan dari Keluaran 16 ayat 12. Firman Tuhan berkata, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ya, jadi pada pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan belajar mengenai makanan. Bahwa makanan pun juga merupakan bagian dari firman Tuhan.
Kalau kita perhatikan di banyak cerita di firman Tuhan, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ada banyak cerita Alkitab mengenai makanan. Makanan merupakan sesuatu yang menjadi perhatian Tuhan pada umatnya, bangsa Israel secara jasmani maupun kita, bangsa Israel rohani, sebagai umat pilihan Tuhan saat ini, merupakan makanan adalah bentuk perhatian. Tuhan menunjukkan perhatian pada umatnya melalui makanan yang disediakan secara ajaib. Sesuai dengan firman Tuhan ini tadi, ini firman Tuhannya diucapkan pada bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka minta makan, bersungut-sungut, protes kepada Musa. Enak waktu di Mesir, bisa makan segala sesuatunya dengan gampang. Tapi Tuhan terus berkata, nanti akan dipelihara dengan cara apa? Jadi waktu sore akan ada burung, eh, burung puyuh ya, itu akan datang dengan sendirinya. Itu untuk jadi makanan mereka. Jadi kalau sore makan daging, daging dari burung, burung puyuh. Dan kalau pagi ada roti yang Tuhan sediakan. Rotinya disebut roti mana. Jadi rotinya itu terhampar di sekitar perkemahan bangsa Israel. Mereka boleh mengambil dengan bebas berapapun. Selama 6 hari mereka boleh ngambil. Jadi Tuhan menunjukkan pemeliharaan pada umatnya melalui makanan yang disediakan secara ajaib. Banyak mujizat Tuhan ditunjukkan melalui penyediaan makanan secara ajaib. Sekarang kita masuk dalam pembelajarannya. Yang pertama, saya beri poin, makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Dibaca Sinta 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.6. Ya, jadi waktu itu bangsa Israel sedang dalam musim kering. Dan Tuhan memelihara Nabi Elia dengan cara apa? Disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Pada waktu eh, setiap hari ada burung yang membawa makanan. Jadi burung itu burung apa? Burung gagak ya. Dia membawa eh, makanan. Jadi dibawa kepada Nabi Elia. Jadi dipelihara oleh burung gagak, oleh burung yang membawa makanan pada Nabi Elia. Kemudian kalau minumnya ya dari air di sungai itu. Ada banyak mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ditunjukkan melalui makanan. Di Alkitab itu contohnya seperti Nabi Elia tadi. Bangsa Israel di padang gurun, makan makanan mana. Kemudian ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu juga contoh pemeliharaan Tuhan melalui makanan. Selain 5 roti, 2 ikan, ada lagi mujizat yang hampir sama, yaitu bukan 5 roti, tapi 7 roti ada lagi. Dan banyak contoh yang lain yang merupakan bukti bahwa Tuhan menyediakan pemeliharaan melalui makanan. Ketika satu kali Tuhan juga menyuruh Nabi Elia datang kepada janda di Sarfat, minta dibuatkan roti. Janda di Sarfat membuatkan, padahal minyaknya tinggal sedikit, tinggal satu-satunya, tepungnya juga tinggal satu-satunya terbatas. Tapi ketika membuatkan roti bagi Nabi Elia, tepung itu tidak habis, minyak itu juga tidak habis-habis, dituangkan ada lagi, tepungnya juga ada terus, sampai situasi menjadi normal. Jadi makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Sebagai orang yang beriman, kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan. Nah, Matius 6 ayat 25. Nara bisa baca Matius pasal 6 ayat 25.
Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya, Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? ya, kita tidak perlu khawatir apa yang kita makan. Firman Tuhan sudah berkata bahwa tidak perlu khawatir apa yang harus kita makan. Seringkali orang itu mengeluh, besok makan apa, besok makan apa. Ketika kita khawatir besok makan apa, sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini meremehkan Tuhan. Mengapa? Karena penyediaan makanan merupakan bentuk perhatian Tuhan yang paling sederhana dan paling ringan. Sekali lagi, kalau bentuk pemeliharaan Tuhan yang paling sederhana yaitu berupa makanan. Dibandingkan perhatian Tuhan dalam bentuk yang lain yang lebih besar, Tuhan bisa menyediakan banyak hal lain yang lebih besar yang mungkin kita doakan yang lebih sulit, yang lebih eh, banyak lagi. Misalkan kebutuhan akan sekolah, kebutuhan pembayaran, kebutuhan pekerjaan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Banyak. Tapi hal yang paling sederhana adalah Tuhan menyediakan makanan bagi kita. Jangan khawatir, kita pasti bisa makan. Entah bagaimana caranya, Tuhan pasti sediakan. Jadi, perhatian Tuhan yang paling utama, yang sederhana sekali, yaitu menyediakan makanan. Tuhan pasti sanggup menyediakan bagi kita makanan. Bagaimanapun caranya, itu adalah perhatian Tuhan bagi kita. Jadi sekali lagi yang pertama adalah kita pelajari, makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel di padang gurun dipelihara Tuhan. Nabi Elia dipelihara Tuhan. Ketika 5.000 orang kelaparan, dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib melalui 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan dalam kehidupan kita pun juga Tuhan pasti memelihara kita dengan makanan yang Tuhan sediakan, apapun itu. Jadi yang pertama, makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir bahwa tidak bisa makan. Tuhan pasti menyediakan. Tidak usah bingung, besok makan apa, besok makan apa. Karena firman Tuhan sudah mengatakan, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Sebab Tuhan sudah menyediakan. Yang kedua yang kita pelajari yaitu kita perlu berdoa sebelum makan. Jadi tentang makanan, yang pertama, makanan merupakan bukti pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita perlu berdoa sebelum makan. Nah, ini kan sederhana sekali. Mungkin selama ini cuma diajari orang tua atau guru sekolah minggu. Sebelum makan berdoa ya. Tapi mengapa kok kita harus berdoa sebelum makan? Kita mungkin nggak pernah diajari atau nggak pernah disampaikan. Kita akan belajar. Kak Sinta baca Matius 6 ayat 11. Matius pasal 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, ada bagian yang Tuhan ajarkan yaitu mengenai makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita pernah pelajari waktu doa, waktu tentang doa Bapa kami. Mengapa kita perlu berdoa sebelum makan? Nah, kita pelajari sekarang. Kita perlu berdoa sebelum makan. Mengapa? Yang pertama, mengucap syukur atas makanan yang tersedia. Kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk makanan yang Kau sediakan. Apapun makanannya kita bawa dalam ucapan syukur. Enak atau tidak enak, kita ucap syukur. Makanannya mewah atau sederhana, kita bawa dalam ucapan syukur. Terus apa lagi? Makanan itu dari siapapun, kita mengucap syukur. Karena apa? Ketika kita bisa mengucap syukur, maka hati kita pun akan bisa menerima dengan baik. Bila makanan kalau dibawa dengan ucapan syukur, akan membawa pada hati yang apa? Bisa menerima. Makanan ini meskipun sederhana, tapi kita bisa makan dengan menikmati. Makanan mungkin nggak terlalu enak, tapi kita bisa menikmati. Itu ketika yang pertama, mengapa berdoa sebelum makan? Kita mengucap syukur atas makanan yang tersedia. Yang berikutnya, mengapa kita perlu berdoa sebelum makan? Supaya terhindar dari bahaya. Ketika kita berdoa sebelum makan, kita akan terhindar dari bahaya penyakit. Kita bisa berdoa Tuhan supaya makanan ini tidak menjadi penyakit bagi kami. Karena makanan juga bisa membawa penyakit. Kita
Mengapa berdoa sebelum makan? Supaya terhindar dari bahaya, dari makanan yang tidak steril. Kadang-kadang ya kalau kalian pernah tahu di pinggir jalan ada orang jual jajanan, ada jual sesuatu yang tidak ditutupi dengan baik. Akan ada banyak penyakit, akan ada sesuatu yang berbahaya. Tidak steril. Karena apa? Eh, Terbuka, makanannya terbuka. Pernah enggak beli makanan di pasar Kodam? Nara pernah, ya? Sinta juga pernah beli makan di pasar malam Kodam. Nah itu kan sebenarnya juga tidak steril. Karena apa? Banyak orang yang lewat dan makanannya terbuka. Ada kemungkinan virus-virus masuk, ada kemungkinan lalat-lalat masuk. Itu kan juga terbuka. Karena itu sebelum makan kita berdoa supaya terhindar dari sesuatu. Dari makanan yang tidak steril ini supaya terhindar dari bahaya. Kita pun berdoa supaya apa? Terhindar dari benda asing masuk. Pernah enggak ketika mau makan, tiba-tiba nemu benda asing? Saya satu kali pernah makan, ketika makan ternyata ada kerikil. Loh, ternyata ketika untungnya berdoa sehingga tahu, sehingga dihindar dari bahaya. Pernah enggak Sinta mau makan, menemukan sesuatu di makanannya, benda asing yang kalau dimakan membahayakan. Pernah, Pak. Apa itu? Paling sering batu di nasi. Ada apa? Batu. Iya. Oh, kok bisa pakai batu masuk. Nah, ketika kita berdoa, kita akan tiba-tiba dibukakan. Oh, ternyata sudah sesuatu. Kadang-kadang benda-benda kecil, staples, atau rambut. Ya, kadang kalau beli makanan, nasi atau apa, mungkin yang menjualnya buru-buru, kadang ada rambut. Tapi kalau berdoa lebih dulu, tiba-tiba kita bisa tahu. Kalau tidak berdoa, tiba-tiba masuk saja kan jadi bahaya. Jadi, mengapa kita berdoa sebelum makan? Supaya terhindar dari bahaya. Terus juga supaya terhindar dari penyembahan berhala. Atau penyembahan berhala itu apa? Kadang-kadang ya, eh, Nara waktu kecil ini sering. Kalau kita ini dapat makanan berupa apa? Kiriman dari orang yang ada syukuran. Nah, ketika ada kiriman dari orang yang syukuran, akhirnya seringkali makanan itu sudah didoakan menurut cara mereka. Akibatnya apa? Eh, Kalau kita tidak berdoa, kita akan mengalami yang namanya terpengaruh oleh mereka, situasi-situasi yang sama. Dan juga kalau kita berdoa sebelum makan, terhindar dari situasi yang tidak terduga, tersedak, dan sebagainya. Atau tersangkut di tenggorokan. Karena itu penting sekali berdoa sebelum makan, karena kita mengucap syukur. Kemudian juga terhindar dari bahaya. Dan juga yang mengapa kita berdoa sebelum makan? Karena kita beruntung masih diberikan kesempatan makan. Masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Meskipun makanan kita sederhana, tapi banyak orang yang tidak bisa menikmati makanan seperti kita. Ada yang tidak bisa makan dengan nyaman, mereka masih harus cari makanan di jalanan, bahkan ada yang kelaparan. Karena itu penting sekali berdoa sebelum makan. Jadi ini poin yang kedua yaitu berdoa sebelum makan kita perlu. Bukan karena kita orang Kristen, jadi kita perlu berdoa sebelum makan. Terus kalau yang orang yang lain sebelum makan ngomongnya Bismillah lebih dulu. Tidak karena kebiasaan itu. Tapi mengapa? Karena kita tahu bahwa sebelum makan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur atas makanan tersedia. Supaya terhindar dari bahaya. Dan juga supaya kita diberikan kesempatan makan. Kata-kata doanya apa ya terserah. Itu bebas, sederhana, tapi itu bisa baik untuk kita sebelum makan. Kalau di agama-agama lain ada kata-kata doa yang harus dihafal. Kita bebas. Yang penting kita mengucap syukur atas makanan yang Tuhan sudah sediakan. Di ini poin yang pertama mengenai makanan. Makanan itu bukti pemeliharaan Tuhan. Hal yang sederhana Tuhan sediakan. Yang kedua, kita perlu berdoa sebelum makan. Yang ketiga, yaitu apa? Tidak ada makanan yang haram. Kok bisa? Nara ya sekarang ya. Baca 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Nanti banyak ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 5. 1 Timotius pasal 4 ayat 5.
Sudah ketemu? 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena semua diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5, sebab semuanya itu diputuskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, selama makanan itu kita terima dengan ucapan syukur dan kita berdoa sebelumnya, maka makanan yang kita terima merupakan makanan yang halal. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus setiap dosa kita, tidak ada makanan yang halal. Selama kita menerima dengan ucapan syukur, dengan apa penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah menebus kita, maka makanan apapun kita terima sebagai makanan yang halal. Tidak ada makanan yang haram. Kalau di iman lain, agama lain, kepercayaan yang lain ada makanan yang haram. Kalau di Islam, ya makanan haram yaitu daging babi. Kalau di Buddha, tahu enggak apa makanannya haram? Tahu, Sinta? Sapi, Pak. Iya, betul. Sapi, daging sapi. Orang Buddha sangat tidak boleh makan daging sapi. Di Kristen, apa makanan yang haram? Tidak ada. Semua makanan adalah halal. Selama kita terima dengan ucapan syukur dan kita berdoa menguduskannya, itu jadi makanan yang baik bagi kita semua. Namun demikian ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan makan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, Sinta baca Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21. Baiklah, Roma 14 ayat 21. Baiklah, engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, kalau makan sesuatu ternyata orang-orang yang ada di sekitar kita menganggap bahwa oh itu makanan bagi mereka haram. Ya kita jangan makan di depan mereka. Pokoknya jangan makan menjadi sesuatu yang batu sandungan. Atau minum-minuman tertentu yang ternyata bagi mereka itu jadi hal yang tidak baik bagi mereka. Bukan hanya mengenai makanan haram. Kadang-kadang kalau ketika bulan puasa, ya jangan makan di depan teman-teman kita yang sedang berpuasa. Makan makanan di tempat yang tersendiri. Jangan makan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin kita merasa, oh saya makan makanan sapi, daging sapi nggak apa-apa kok enak ini. Bisa jadi bistik atau jadi apa. Tapi ternyata di sekitar kita ada orang yang merasa bahwa daging sapi itu bagi mereka tidak boleh dimakan. Ya jangan makan di dekat mereka. Jangan makan sesuatu yang menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu apa? Menjadi omongan, menjadi sesuatu yang nggak baik di pemikiran orang lain. Jadi makanan semua halal, tapi ya kita harus perhatikan. Oh, di sekitar saya ini orang sedang aman atau tidak. Tidak aman ya, jangan makan di dekat mereka. Kemudian yang kedua, perhatikan jenis makanan kita. Apakah berguna bagi kesehatan atau membawa penyakit tertentu. Nah, Kak Sinta lagi. Ayatnya Roma 14 ayat 2 sampai 3. Dekat dengan ayatnya tadi. Roma 14 ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran-sayuran saja. 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Amin. Iya, untuk yang ini kita perhatikan. Memang semua makanan baik, makanan halal, makanan tidak ada masalah. Tapi kita lihat apakah makanan tertentu berguna bagi kesehatan kita atau membawa penyakit tertentu. Kalau ternyata membawa penyakit tertentu ya kita hindari. Bukan makanannya haram, tapi karena itu berbahaya bagi kesehatan kita. Saya sendiri eh, tidak terlalu suka makan daging babi, bukan karena haram, tapi karena kalau makan itu tentu membawa hal yang nggak baik bagi tubuh saya, kolesterol, lemak, dan sebagainya. Jadi ada hal tertentu yang, oh, saya tidak akan makan ini karena ini jadi penyakit bagi saya. Oh, saya tidak boleh makan ini karena bagi kesehatan saya tidak baik. Jadi
Ada yang perlu kita perhatikan, jenis makanan, bukan karena haram atau halal, tapi hal kesehatan kita. Misalkan makan tertentu, oh ternyata itu tidak baik. Saya pernah punya teman, dia itu bekerja di pub ini di BP POM. BP POM itu yang menyelidiki makanan-makanan itu mengandung penyakit apa tidak. Ketika kami ajak makan beli bakso, saya dan yang lain tidak masalah makan bakso, tapi dia merasa, oh ini tidak baik, ini ada boraksnya. Ya sudah, dia tidak mau makan ya tidak apa-apa. Tapi yang lain tidak ada masalah. Yang terakhir, yang perlu kita perhatikan apa? Orang yang malas tidak boleh makan. Nah, ini ayat terakhir, Nara. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Artinya apa? Orang yang malas nggak boleh makan. Orang kerjaannya cuma tidur, cuma diem makan, nggak bekerja, ya nggak boleh makan. Bekerja ini dalam arti bukan cuma seperti Kak Sinta yang kerja cari uang, tapi juga yang mau rajin membantu di rumah, rajin belajar. Kalau orang giat, seorang anak itu bisa terampil, bisa rajin membantu orang tuanya. Orang tuanya tidak akan eh, segan-segan, tidak akan merasa rugi memberi makan. Jadi diberikan, oh karena anakku ini rajin, saya kasih makan. Tapi kalau seorang anak males, nggak mau belajar, nggak mau membantu orang tuanya, tidak mau belajar atau apapun, di rumah cuma diem aja, main-main aja. Ya orang tua akan tidak suka, akan marah. Masa saya ngasih makan kamu yang cuma begini ya? Demikian juga kalau seorang yang tidak bekerja, tidak akan bisa makan. Seperti Kak Sinta, kalau tidak cari uang, tidak akan bisa makan, tidak akan bisa beli sesuatu. Jadi, makanan itu hanya untuk orang yang rajin. Makanan hanya untuk orang yang giat. Makanan hanya untuk orang yang aktif bekerja. Jadi, yang perlu kita perhatikan, tidak ada makanan yang haram, benar. Tapi jangan makan sesuatu yang jadi batu sandungan bagi orang lain di sekitar kita. Kalau waktu bulan puasa, ya makan di dalam rumah, jangan di luar. Kalau ternyata makan di warung, di rumah makan, ya yang rumah makannya aman. Kemudian perhatikan jenis makanannya, apakah berguna bagi kesehatan atau membawa penyakit. Dan yang berikutnya, jangan malas karena orang malas tidak boleh makan. Ya, melalui pembelajaran firman Tuhan kali ini, kita memahami bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan kita sampai pada makanan sekali. Nah, karena itu, kita perlu menikmati makanan yang disediakan bagi kita tanpa mengeluh dan dengan ucapan syukur. Apapun makanannya, mungkin cuma mie instan, kita mengucap syukur bahwa meskipun cuma ini yang bisa kita makan, ya kita mengucap syukur. Meskipun cuma tahu dan tempe yang jadi makanannya, kita mengucap syukur dan sebagainya. Jadi belajar untuk mengucap syukur apapun yang makanan disediakan bagi kita, supaya makanan itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Oke, ini hari ini pembelajaran firman Tuhannya. Sharingnya saya tutup yaitu dengan eh, makanan apa yang kalian sukai dan yang tidak disukai. Walaupun kita menerima makanan dengan ucapan syukur, tentu tidak menutup kemungkinan ada makanan yang tidak disukai. Kalau saya pribadi, makanan yang saya sukai itu rawon. Kalau ada pilihan, saya pasti milih rawon. Itu saya suka karena ya enak dagingnya. Kalau apalagi kalau rawonnya empuk dagingnya. Tapi makanan yang tidak terlalu saya sukai itu eh, makanan yang mengandung pedas. Pokoknya kalau pedas, saya tidak akan suka. Makanan apapun itu, kalau terlalu pedas, akan saya hindari. Nah, kadang-kadang kan ada makanan yang harus dimakan dengan pedas. Kalau tidak dengan pedas, tidak enak. Itu yang saya hindari. Tapi kalau makanan yang tidak bisa dimakan tidak pedas, ya nggak apa. Nara, makanan apa yang disukai? Nah, ini gampang pertanyaannya. Tidak sulit-sulit berpikir. Ayam, Ayam. Diapapun, diapakan, dijadikan apapun ayam.
Atau ayam apa? Ayam crispy. Ayam crispy. Suka ayam crispy. Kalau yang tidak disukai apa? Ada apa? Ati ampela. Apa? Ati ampela. Hati apa nggak suka? Ya, oke oke. Kalau Sinta, apa makanan yang disukai? Semua makanan suka. Tapi yang favorit apa? Nasi kuning, mie ayam, Nasi kuning yang isinya ayam. enggak nasi kuning sama mie ayam. Oh, nasi kuning sama mie ayam. Nasi kuning suka. Kalau mie ayam ini sebagian besar perempuan pasti suka mie ayam. Luar biasa. Kenapa kok suka nasi kuning? Oh, enggak, Pak. Enak. Apapun isinya enak nasi kuning. Kalau mie ayam, ya enak juga. Memang Memang suka. Kalau mie lebih ayam, ke lebih apa? pangsit, Pak. Kerupuknya itu, Pak. Oh, lo suka kerupuknya apa mie ayamnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau perempuan pasti suka mie ayam. Kalau bakso itu netral. Terus ada nggak makanan yang tidak disukai? Cecek, Tuh, jajan yang disukai. cecek, kulit ayam, terus jeroannya, Pak. Setiap Oh, mulai jeruk. Cecek, kulit ayam, jeroan. Iya. Kenapa nggak suka? aneh rasanya, Pak. Wah, oke, oke. Ya, berarti nggak suka ini makan rujak ya, rujak cingur. Rujaknya suka, cingurnya enggak. Oh, rujak tanpa cingur. Oh, cuma tempe aja di sini. Oke, itu yang kita pelajari hari ini mengenai makanan. Makanan itu juga bagian penting dari firman Tuhan. Sebagian besar isi firman Tuhan pun juga isinya tentang makanan pembelajaran ini. Nara, bisa tutup doa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berjanji menyelesaikan Zoom pada siang hari ini dan setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.